Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Yosua Nathanael Pardumuan Simbolon dengan NIM 64251277. Nama saya Nabila Marsha dengan NIM 64250070. Perkenalkan nama saya Margareta Veronica Simalango dengan NIM 642510004. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah kami, metode dan kerangka analisis, pendekatan penelitian dalam analisis visi misi PT POS Indonesia. Metode penelitian yang digunakan. Deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan menggambarkan objek penelitian sesuai kenyataan, fokus pada inovasi atau strategi. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Project Based Learning atau PBL. Pendekatan ini memungkinkan analisis permasalahan organisasi secara sistematis dan teksturnya mengacu pada konsep manajemen strategis. Contohnya yang di identifikasi dokumen visi misi, ekstraksi kata kunci, pemetaan lingkungan bisnis, analisis kesesuaian. Rangka analisis manajemen strategis. Visi dan misi sebagai fondasi strategi. Visi PT POS Indonesia menjadi penyedia layanan pos dan logistik yang andal, modern, dan berdaya saing di tingkat nasional. Misi PT POS Indonesia menyediakan layanan pos dan logistik berkualitas dan terjangkau, mendukung konektivitas nasional dan pelayanan publik, mengembangkan bisnis berbasis teknologi, inovasi, dan kemitraan strategis, meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemangku kepentingan. Langkah kerja PBL dalam analisis. Langkah pertama, dokumen resmi visi misi. Kaji dokumen resmi PT POS Indonesia. Langkah kedua, ekstraksi kata kunci, identifikasi nilai inti dan janji nilai. Langkah ketiga, pemetaan lingkungan bisnis, analisis pelanggan, pesaing, regulator, dan teknologi. Langkah keempat, analisis kesesuaian, nilai keselarasan, visi misi, dan strategi dan fungsi. Langkah kelima, rekomendasi perbaikan dan KPI, rumuskan perbaikan dan indikator kinerja. Langkah keenam, implikasi implementasi, kaji sumber daya, risiko, dan tahapan pelaksanaan. Langkah 1. Dokumen resmi visi misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi penyedia layanan pos dan logistik yang handal, modern, dan berdaya saing di tingkat nasional. Misi perusahaan 1. Menyediakan layanan pos dan logistik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 2. Mendukung konektivitas nasional serta pelaksanaan pelayanan publik. 3. Pengembangan bisnis berbasis teknologi, inovasi, dan kemitraan strategis. 4. Meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemangku kepentingan. Sumber sumber dokumen resmi. 1. Laporan tahunan perusahaan. 2. Profil perusahaan resmi. 3. Situs web korporat. 4. Peraturan pemerintah atau PP nomor 5 tahun 1995. Tujuan penggunaan dokumen. 1. Pedoman strategis organisasi. 2. Fondasi arah perusahaan. 3. Sosialisasi internal visi misi. 4. Menyeimbangkan bisnis dan pelayanan. Pentingnya keabsahan data. 1. Menghindari bias interpretasi. 2. Mendukung analisis sistematis. 3. Validasi via cross-check data. Langkah 2, ekstraksi kata kunci visi dan misi. Ada 3 dibagi menjadi nilai inti atau core values, yaitu nilai inti PT POS Indonesia mencakup keandalan, pelayanan publik, inovasi, dan konektivitas nasional. Perusahaan juga mengadopsi nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sejak 2020. Yang kedua, janji nilai atau value propositions. Janji nilai kepada pelanggan adalah layanan yang terjangkau, jangkauan luas hingga pelosok, serta didukung oleh modernisasi operasional perusahaan.
Yang ketiga, fungsi kata kunci dalam penilaian. Kata kunci menjadi dasar menilai konsistensi antara pernyataan strategis atau visi dan misi dengan implementasi kebijakan dan program nyata perusahaan. Langkah 3, pemetaan lingkungan bisnis, yaitu memahami tekanan eksternal. Analisis lingkungan bisnis eksternal menilai relevansi visi misi PT Pos Indonesia dengan kondisi saat ini. Ini meliputi faktor pelanggan, pesaing, regulator, dan teknologi. Yang pertama, faktor pelanggan. PT Pos melayani beragam segmen seperti umum, UMKM, dan pemerintah. Individu butuh layanan terjangkau dan jangkauan luas. UMKM butuh logistik e-commerce seperti kecepatan, pelacakan, dan integrasi digital. Yang kedua, faktor pesaing. Tekanan dari perusahaan logistik swasta dengan keunggulan, fleksibilitas, dan teknologi digital. Tantangannya adalah menyeimbangkan daya saing bisnis dengan kewajiban pelayanan publik di wilayah terpencil. Yang ketiga, faktor regulator. PT Pos diawasi pemerintah seperti Kementerian BUMN, terikat kebijakan, tarif, standar layanan minimum, dan pemerataan. Ini membatasi strategi bisnis murni tapi mempertegas peran negara. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor teknologi. Digitalisasi logistik seperti pelacakan real time, otomasi sortir, dan big data, kunci efisiensi dan kualitas. Visi misi perlu menekankan pemanfaatan teknologi agar tidak tertinggal dari pesaing. Langkah keempat, analisis kesesuaian visi misi dengan strategi dan fungsi. PT Pos Indonesia atau Persero. Ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi pemasaran, yaitu strategi tarif inklusif dan kemitraan UMKM. Yang kedua, tantangan pemasaran konvensional versus digital. Yang kedua, fungsi operasional, yaitu jaringan luas 3T dan modernisasi infrastruktur. Lalu yang kedua, tantangan kualitas konsisten di area geografi. Yang ketiga, fungsi sumber daya manusia, yaitu pelatihan digital, kompetensi layanan pelanggan, tantangan resistensi terhadap perubahan. Yang keempat, fungsi keuangan, efisiensi biaya, optimalisasi aset, diversifikasi, dan tantangan profitabilitas versus kewajiban PSO. Penerjemah visi misi ke program nyata dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama digitalisasi layanan loket dan aplikasi pelanggan, yang kedua modernisasi pusat sortir dan pengembangan SDM, dan yang ketiga KPI adopsi digital 95% OTD produktivitas efisiensi. Yang kelima, rekomendasi perbaikan dan KPI pendukung. Perbaikan redaksi visi misi menjadi penyedia layanan logistik dan pelayanan publik berbasis digital yang inklusif, andal, dan berdaya saing global. Penekanan strategis misi yaitu percepatan transformasi digital end-to-end, penguatan peran pemberdayaan UMKM, pengelolaan kinerja berbasis indikator. Kemudian contoh program strategis, digitalisasi layanan loket dan aplikasi pelanggan, modernisasi pusat sortir, pengembangan kompetensi SDM. Kemudian yang terakhir KPI pendukung yang terukur, tingkat adopsi layanan digital, presentasi on-time delivery, target kurang lebih 95%, produktivitas pegawai, efisiensi, biaya operasional. Kemudian langkah 6 ada implikasi implementasi. Aspek sumber daya, investasi teknologi informasi, pengembangan infrastruktur logistik, peningkatan kapasitas SDM. Kemudian yang kedua ada tahapan pelaksanaan, bertahap atau pilot project, evaluasi berbasis KPI, rollout nasional. Kemudian selanjutnya ada identifikasi resiko, resistensi perubahan. Yang kedua,
keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, tekanan keuangan jangka pendek. Lalu yang terakhir, realisme dan aplikasibilitas. Mempertimbangkan sumber daya spesifik, mengidentifikasi resiko dan tantangan, dan menawarkan tahapan implementasi terukur. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu metodologi analisis visi dan misi PT Pos Indonesia mengkaji keselarasan peran strategis perusahaan sebagai penyedia layanan pos, logistik, dan pelayanan kewajiban publik dengan dinamika lingkungan bisnis. Tadi ini merekomendasikan pada penajaman visi misi melalui transformasi digital, pemberdayaan UMKM, dan pengukuran kinerja berbasis KPI untuk adaptasi masa depan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.